hasil pengembangan kasus penusukan yang terjadi di Jalan Mukodar, Ciborong, Kabupaten Cimahi Selatan. Di mana kejadian ini terjadi pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 sekitar jam 18.45. Adapun modus kejadiannya diduga berdasarkan bukti permulaan yang cukup, tersangka diduga keras melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan atau pembunuhan disertai dengan delik pencurian dengan kekerasan yang akhirnya mengakibatkan matinya atau meninggalnya korban. Identitas pelapor yaitu MHM dan sedangkan identitas tersangkanya ini Rizaldi Nugraha Gumilar alias Ical. Nah, tersangkanya ini memang sudah teridentifikasi berdasarkan hasil persesuaian dari beberapa data dan informasi serta alat-alat bukti yang dijadikan petunjuk untuk mengembangkan informasinya sehingga disimpulkan tersangka inilah sebagai pelakunya. Kronologis kejadiannya, awal mula korban yang berangkat melaksanakan pengajian di pesantren At-Taqwa sekitar jam 18.45 korban kembali di jalan kemudian berpisah dengan temannya. Kemudian dilihat oleh tersangka dan akhirnya ditemui oleh tersangka dan turun untuk meminta sesuatu barang berupa HP. Namun HP tidak ada, ditusuk langsung oleh pelaku. Kemudian pelaku melarikan diri, korban kemudian berteriak meminta tolong pada mamanya dan akhirnya ditolong oleh 2 orang. Kemudian dibawa ke rumah sakit dan menghubungi keluarga korban untuk menuju ke rumah sakit. Adapun barang bukti yang kita sita, ini berupa 1 unit kendaraan roda 2, Honda Beat dengan STNK dan kunci kontak. Kemudian 1 pasang sendal jepit, kemudian pakaian korban yang terdapat lubang yang diduga bekas tusukan benda tajam. Kemudian rekaman CCTV yang juga dilakukan pengembangan, di mana akhirnya didapatkan beberapa rekaman CCTV yang memperlihatkan korban berputar-putar di kompleks tersebut sebelum kejadian. Kemudian hasil visum interrogatornya dari rumah sakit. Nah, dari beberapa hari pasca kejadian, tim penyidik dan penyelidik berupaya keras untuk melakukan pengungkapan kasus dan didapatkan beberapa informasi, keterangan, dan juga data-data. Dari pengembangan tersebut didapatkan petunjuk untuk menentukan siapa pelakunya. Akhirnya mengarah kepada tersangka dan akhirnya didapatkanlah nama saudara Rizaldi ini sebagai tersangkanya. Kasus ini sementara memang sedang kita lakukan pengembangan untuk mencari tersangkanya. Dan sampai hari ini kita berusaha untuk membuat DPO untuk kita sebarluaskan kepada masyarakat agar secepatnya tersangkanya bisa diamankan dan diproses sesuai hukum yang ada dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Demikian rekan-rekan.